Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fata Nurazakul, NIM 401 180 139, kelas Ekonomi Syariah D. Akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester, yaitu membuat contoh tentang fungsi Excel. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang fungsi FV, yaitu fitur value, di mana fungsi tersebut merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk rumusnya, yaitu sum atau sama dengan FV buka kurung rate, empir, min PMT, buka kurung PV tutup kurung, tipe tutup kurung, dan tutup kurung yang kedua. Untuk keterangannya, yaitu rate itu suku bunga per periode. Biasanya ada suku bunga antara berapa tahun, sukunya seperti persen lah gitu. Untuk yang kedua, empir jumlah periode, yaitu masa periode. PMT nilai angsuran tetap. Nilai PV dan tipe bersifat opsional, sehingga bisa diabaikan jika tidak ada di definisi. Itu definisi tentang FV. Untuk contoh soal FV, ini saya membuat contoh Rozak mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 1.500.000 dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa total uang Rozak setelah 5 tahun? Untuk parameternya, yaitu yang diketahui rate 5%, empir 5 tahun, PMT-nya sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk dalam pengisiannya, contoh pengerjaannya dalam rumus membuat kolom seperti ini, kemudian ditulis rate, empir, PMT, dan FV. Untuk rate-nya dimasukkan 5%, empirnya 5, yakni 5 tahun, dan PMT-nya 1.500.000. Untuk menghitungnya menggunakan rumus sama dengan FV buka kurung rate, empir, min PMT. Karena PV dan tipe tidak ada, maka cukup ini saja yang dimasukkan, yang ada di definisinya. Kemudian tutup kurung dan dienter. Jadi ini total uang Rozak setelah 5 tahun sebesar 8.288.446 rupiah. Itu penghitungannya. Kemudian lanjut yang PV. PV merupakan present value, digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Untuk rumusnya, yaitu sum PV buka kurung rate, empir, PMT, min FV, tipe, dan tutup kurung. Keterangannya ya sama sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke contoh. Contohnya, Rozak mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 4 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 4 tahun, ia berharap uangnya menjadi 30 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, ini untuk mengetahuinya kita masukkan dulu yang diketahui rate sebesar 10%, empir 4 tahun, PMT 4 juta, dan FP 30 juta. Langsung ke penerapan contohnya menggunakan rumus, membuat kolom seperti ini dan dimasukkan sesuai yang diketahui. Kemudian langsung PV-nya
dihitung menggunakan rumus. Ini sama dengan PV buka kurung rate, ampere, PMT, min FV. Kemudian tutup kurung dan dienter. Jadi saldo awal yang harus ada di rekening yaitu sebesar 7.810.941 rupiah. Langsung selanjutnya yaitu PMT. Apa itu PMT? Yaitu Periodic Payment for Any Annuity. Definisinya yaitu digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode, yaitu untuk mengangsur dalam pembayarannya. Untuk rumusnya sama dengan PMT buka kurung rate, ampere, min PV, FV dan tipe berkurung. Keterangannya sama, cuma ada ini PV-nya nilai present value. Anda buat negatif atau tidak bernilai positif. Contoh, Rozak membeli televisi seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun, dicicil selama 2 tahun. Nah, Rozak mengangsur secara bertahap. Berapa angsurannya? Parameternya ini PV sebesar 5 juta, rate 5%, ampere 2 tahun. Kemudian membuat kolom dan dimasukkan PV-nya 5 juta, rate-nya 5%, ampere-nya 2. Kemudian PMT-nya sesuai rumusnya yaitu sama dengan PMT buka kurung rate, ampere, min PV, kemudian tutup kurung dan enter. Jadi besar angsurannya yaitu 2.689.24 rupiah. Lanjut ke PPMT. PPMT merupakan formula untuk mencari nilai angsuran. Dalam pengembangannya, angsuran tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bunga angsuran interest payment atau IPMT dan bunga pendek periode GN, yaitu kemudian angsuran pokok principal payment PPMT untuk angsuran periode GN. Untuk rumusnya IPMT yaitu IPMT sama dengan rate, periode, ampere, min PV, FV dan tipe terkurung. Untuk PPMT-nya rumusnya rate, periode, ampere, min PV, FV, tipe dan terkurung. Contoh, langsung ke contohnya. Rozak membeli televisi seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun, dicicil selama 2 tahun. Rozak membayar secara angsuran secara tetap. Ini pertanyaannya ada dua, berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ke-1. Parameternya PV sama dengan 5 juta, rate 5%, ampere 2 tahun periode pertama. Kemudian buat kolom dan dimasukkan PV sekian 5 juta, rate 5%, ampere 2 periode 1. Untuk langsung ke rumus pertama yaitu IPMT. IPMT-nya rumusnya sama dengan IPMT buka kurung rate, periode, ampere, min PV tutup kurung, dan hasilnya Rp250.000. Untuk PPMT-nya masukkan rumus PPMT buka kurung rate, periode, ampere, min PV tutup kurung, enter.
ya ini ketemu 2.439.24 rupiah. Ini yang hasilnya yang setelah dimasukkan rumusnya. Lanjut ke NPIR, fungsi yang terakhir yaitu jumlah periode. Definisinya yaitu jumlah periode dari suatu pinjaman investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk rumusnya sama dengan NPIR buka kurung rate, min PMT, PV, FV, tipe tutup kurung. Langsung ke contoh soal. Rozak membeli HP Vivo seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Rozak membayar angsuran secara tetap sebesar sekian 2.570.459. Berapa tahun cicilan HP tersebut lunas? Langsung dimasukkan ke kolom MPV, rate, PMT-nya sekian-sekian, kemudian langsung ke rumus sama dengan NPIR buka kurung rate, min PMT, PV tutup kurung, dan hasilnya 3, berarti 3,00 berarti selama 3 tahun. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.